Pak, Bapak selaku Kepala Badan Kesbangpol ya, yang mana akhir-akhir ini di masyarakat kita sudah mulai muncul klaim-mengklaim yang pada intinya masing-masing memiliki hak prerogatif lah, terutama di masing-masing desa. Intinya ada 2 desa kemarin yang sempat sedikit menjadi perbincangan publik yang dimediasi oleh Camat Arut Selatan ya, terutama masalah Desa Umpang dan Runtuh terkait dengan sedikit sengketa lahannya dengan PT Astra. Nah, sampai sejauh mana Kesbangpol untuk menyikapi karena ada wawasan kebangsaan dan peta konflik itu, Bang? Ya, baik. Sebelum saya kepada substansi pertanyaan, saya mau sampaikan dulu ya bahwa isu-isu yang dari sejak 2020 dan seterusnya, dan ini pun masih menjadi isu strategis terkait konflik sosial di masyarakat, kalau boleh saya sebutkan, terkait dengan pandemi, kemudian kesenjangan ekonomi, pengangguran, kemudian 2022 kita sudah akan memasuki tahapan pemilu. Ini nanti akan terjadi juga konflik-konflik perbedaan pilihan yang ada di masyarakat. Nah, yang saudara tanyakan tadi berkaitan dengan konflik keagrariaan, dan ini memang menjadi isu strategis tidak hanya di Kobar, secara nasional itu memang isu yang selalu berkembang. Jadi terkait dengan kondisi yang ada, yang saya pahami bahwa masyarakat Umpang ini kan menganggap luasan konsesi yang dipegang Astra itu sebenarnya ada masuk wilayah Desa Umpang, tapi Desa Umpang perusahaan Astra itu sendiri kedudukannya tidak ada di Desa Umpang. Itu kondisi yang ada saat ini. Nah, berkaitan dengan itu kita harus melihat dulu sebenarnya tata batas Desa Umpang itu sudah sampai di mana. Nah, sementara yang saya ketahui bahwa peraturan bupati tentang tata batas banyak di wilayah desa di Kobar ini yang belum pernah ada seperti itu. Jadi hanya berdasarkan anggapan masyarakat. Nah, terkait dengan itu berdasarkan anggapan masyarakat. Nah, terkait dengan itu Desa Umpang tidak salah, kemudian perusahaan pun tidak salah, karena tidak ada aturan yang resmi di mana tata batas itu sebenarnya. Mungkin kepentingan masyarakat Desa Umpang, perusahaan ini kan punya kewajiban CSR. Nah, kedudukan perusahaan dianggap masyarakat Desa Umpang itu ada di Desa Umpang, tapi mungkin CSR-nya kok tidak ke Desa Umpang. Nah, harusnya perusahaan mencoba menyikapi itu dalam bentuk sebuah keadilan, ya akomodir aja lah, CSR-nya dibagi kepada ring-ring terdekat mereka dulu sambil menunggu kejelasan tata batas itu. Nah, kami dari tim penanganan konflik sosial masyarakat yang ada di Kobar ini, dengan kondisi yang ada ini termasuk isu-isu strategis yang saya sampaikan tadi, kita akan segera mendorong pemerintah daerah supaya segera menetapkan tata batas itu sebenarnya seperti apa di seluruh desa di Kota Waringin Barat, karena potensi konflik yang paling besar di wilayah pedesaan terutama ini tata batas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin Bang, kalau kita melihat merujuk ke tata batas, walaupun saat ini proses ya, artinya di pemerintahannya sudah mulai jalan ya untuk ini. Nah, namun sebelumnya adanya tata batas yang digodok untuk saat ini, paling tidak kan ada peta wilayah desa, yang mana itu titik koordinat kan sudah jelas itu desa-desa itu. Tapi nampaknya kelihatannya apakah ini terabaikan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan kegiatan, atau memang ada unsur-unsur kesengajaan yang dianggap tenang-tenang aman-aman saja, atau bagaimana kira-kira Bang? Ya, biasanya begitulah kondisi sebuah konflik ya. Konflik ini akan muncul, akan terangkat
ketika kepentingan itu terbit, kepentingan itu timbul. Sepanjang kepentingannya belum ada, pasti konflik itu tidak ada. Nah, pertanyaan saudara tadi terkait dengan kondisi yang ada di Desa Umpang, nah silakan kita telusuri apa itu penyebabnya. Kenapa kok baru sekarang? Padahal Astra itu sudah lama ada di situ. Ini kita memandang dari sudut potensi konflik sosial yang ada di masyarakat. Tadi sudah saya sampaikan menjadi isu strategis, kesenjangan ekonomi. Akhirnya berlanjut klaim-klaim, mohon maaf kata bahasa saya, karena mereka menganggap itu tanah wilayah mereka, tanah sejarah mereka. Nah, jadi sekali lagi harusnya pemerintah daerah segera menetapkan itu, tata batas itu. Kalau tidak, konflik ini akan terus ada di masyarakat. Mungkin Bang sedikit harapannya Bang selaku Kepala Badan Kesbangpol terkait dengan situasi saat sekarang, apalagi di saat pandemi juga belum begitu selesai gitu nah Bang. Ya, terkait ini ya, Iya. terkait konflik ini ya. Jadi kita kembali kepada tiga pilar pembangunan ini. Pelaksana dari pembangunan ini pertama pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha swasta. Jadi tiga ini tidak boleh jalan masing-masing, harus satu arah, satu konsep, satu tujuan. Kalau kondusivitas di wilayah ini mau dikatakan terjamin. Jadi perusahaan jangan ego juga sendiri, masyarakat juga jangan merasa paling benar juga. Nah, kondisi itu pemerintah di mana harusnya ketiga-tiganya ini ada sebuah kolaborasi menyelesaikan potensi-potensi konflik itu. Nah, kebetulan kami ini kan ada tim penanganan konflik sosial yang leading sektornya ada di Kesbangpol. Insya Allah tahun 2022 ini akan kita tingkatkan kinerjanya, termasuk personil yang ada di dalam tim itu. Jadi tim penanganan konflik ini Kesbangpol sebagai leading sektor melibatkan semua SOPD, melibatkan semua instansi vertikal. Ketika sebuah masalah berkaitan dengan SOPD apa, ya mereka lah kita arahkan penyelesaiannya. Mungkin seperti itu. Oke. Demikian wawancara kami kepada Kepala Kesbangpol Kabupaten Kota Waringin Barat.